episode yang pertama ini kita akan membahas karakteristik perusahaan dagang. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama kita bahas adalah pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagang dengan maksud untuk menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit. Nah, barang yang diperdagangkan itu sendiri atau merchandise inventory-nya bisa berupa barang konsumsi atau kebutuhan sehari-hari atau bisa juga berupa bahan baku untuk produksi. Poinnya adalah kegiatan utama perusahaan dagang itu membeli dan menjual barang dagang tersebut tanpa mengubah bentuk. Ya, karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, kegiatan utamanya membeli dan menjual barang dagang. Jadi kegiatan itu membeli kemudian dijual kembali. Yang kedua, melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang, baik secara tunai maupun secara kredit. Yang ketiga, melakukan transaksi retur pembelian, yaitu ketika kita membeli barang dagang, ada yang tidak sesuai dengan pesanan atau ada yang rusak, maka kita kembalikan barang tersebut. Namanya retur pembelian. Atau retur penjualan, ketika kita melakukan penjualan barang dagang, ada barang dagang yang kita jual tadi rusak atau tidak sesuai pesanan, maka kita akan menerima pengembalian, namanya retur penjualan. Yang keempat, melakukan transaksi pelunasan utang. Ketika kita melakukan pembelian secara kredit, maka kita punya utang, maka kita akan mentransaksi pelunasan utang tersebut. Nah, demikian pula ketika kita melakukan penjualan secara kredit, kita memiliki piutang, maka kita akan menerima pelunasan atas piutang tersebut. Yang kelima adalah melakukan penyimpanan barang dagang setelah pembelian dan sebelum barang laku terjual. Setelah melakukan pembelian barang dagang dan barang itu belum laku dijual, maka akan disimpan di gudang dalam bentuk persediaan barang dagang. Nah, perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, maka dapat kita jelaskan di sini. Ditinjau dari kegiatannya, maka perusahaan dagang ini adalah membeli dan menjual barang dagang. Sedangkan perusahaan jasa itu kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan jasa, sebagaimana kita bahas di semester kemarin. Ditinjau dari pendapatannya, maka perusahaan dagang itu akan mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan barang dagang, yaitu selisih antara harga jual dengan harga beli. Sedangkan untuk perusahaan jasa, pendapatannya adalah hasil penjualan jasa. Maka beban operasionalnya di perusahaan dagang itu kita ada beban penjualan dan beban administrasi umum. Sedangkan di perusahaan jasa, kita hanya mengenal beban usaha dan beban di luar usaha. Ya, inilah perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat penyerahan barang dagang. Ketika ada transaksi pembelian dan penjualan barang dagang, maka dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah FOB shipping point atau franko gudang penjual, di mana beban angkut barang dari gudang penjualan sampai dengan gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab pembeli. Ini harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, karena kalau pembelian itu dalam jumlah sedikit, tidak masalah. Tetapi ketika pembelian itu dalam partai besar, dalam jumlah yang besar, maka akan muncul beban angkut. Maka disepakati siapa yang menanggung beban angkut tersebut. Yang kedua adalah FOB destination point atau franko gudang pembeli, di mana beban angkut barang dari gudang sampai dengan gudang pembeli
itu menjadi tanggung jawab penjual. Jadi penjual itu mengantarkan barang dagang tersebut sampai ke pembeli. Yang ketiga adalah CIF atau Cost Insurance and Freight. Yaitu pihak penjual itu menanggung biaya pengiriman barang dan premi asuransi kerugian atas barang tersebut. Ya, ketika pengiriman itu dalam jarak jauh lintas kota atau lintas provinsi, maka barang itu akan diasuransikan. Nah, ini yang menanggung penjual, namanya CIF atau Cost Insurance and Freight. Maka yang keempat adalah ada CIFIC atau Cost Insurance and Freight Exclusive Commission. Yang artinya penjual ini menanggung biaya pengiriman barang dan asuransi kerugian serta tanggungan biaya komisi. Maka ini yang menanggung adalah penjual. Inilah syarat penyerahan barang. Ya. Kenapa kita sampaikan di sini? Karena akan muncul nanti beban angkut barang yang akan ditanggung oleh perusahaan. Nah, selanjutnya kita mengenal syarat pembayaran barang dagang. Nah, ketika terjadi transaksi ya, pembeli dan penjual, ya, maka dapat disepakati syarat-syarat pembayarannya. Yang pertama itu syarat pembayaran barang dagang dengan tunai atau kontan. Artinya pembayaran dilakukan saat terjadi transaksi. Yang kedua, ya, syarat pembayarannya adalah N30. Artinya pembelian dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadi transaksi. Nah, syarat pembayaran yang ketiga kita mengenal NEOF atau end of month. Artinya pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan ya, dari tanggal transaksi. Kita mengenal juga N10 EOM. Artinya pembayaran itu dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Nah, ini ya nanti yang sering kita akan bahas yaitu 210 N30. Nah, artinya bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu ya, 10 hari atau kurang setelah tanggal transaksi, maka akan mendapat potongan sebesar 2%. Jangka waktu kredit 30 hari. Nah, jenis ini nanti akan sering kita bahas ya, karena akan menyangkut terkait dengan potongan. Kemudian yang berikutnya adalah COD atau Cash on Delivery. Ya, tentu kalian hafal ini, di mana pembeli harus langsung membayar segera sesudah barang tersebut diterima. Jadi dalam perusahaan dagang tadi kita mengenal syarat penyerahan barang dan juga syarat pembayaran barang dagang. Kenapa ini kita bahas? Karena ini akan berpengaruh terhadap pelunasan ya, utang maupun piutang terkait dengan besarnya potongan yang akan diberikan atau potongan yang akan diterima. Ya. Demikian ya beberapa hal yang perlu kita awali, yang kita pelajari di awal materi terkait dengan akuntansi perusahaan dagang. Ya. Baik, selamat bertemu kembali dalam episode berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.